Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat cetak petualang, hari ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat bukti sejarah keberadaan tentara Belanda waktu zaman penjajahan dulu yang ada di kota Puruk Cahu, tepatnya di Gang Melati, Jalan Hungan di kota Puruk Cahu ini. Nanti akan saya ajak kawan-kawan untuk melihat kuburan-kuburan orang Belanda, dan juga terdapat juga di sana nanti kuburan-kuburan orang dari Tionghoa. Nah, kawan-kawan, dari muara gang ini kita akan masuk sekitar 100 meter. Nanti kita akan menemui kuburan orang tentara Belanda yang ada di Gang Melati ini. Mari ikuti terus kelanjutannya. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke dalam gang ini, kurang lebih 100 meter dari luar ya. Ini tepatnya di Gang Melati di daerah Hungan, Kota Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini kawan-kawan kuburan Tionghoa. Tetapi kita lewati dulu, kita ke kuburan Belanda dulu. Tidak lama lagi kita akan sampai di kuburan Belanda. Jadi inilah Gang Melati yang berada di daerah Hungan, Kota Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Gang Melati ini termasuk gang unik ya, karena di sini terdapat dua kuburan tua, yaitu kuburan Tionghoa, juga kuburan penjajah Belanda. Simak terus perjalanan Siatak Petualang. Ya, sekarang kita ikuti terus jalan ini. Kita nanti akan melalui jalan setapak. Ini jalannya ada di samping rumah-rumah penduduk. Nah, ini jalannya memang agak sempit, tapi masih bisa kita lewati. Nah, ini merupakan situs sejarah ini. Kalau orang-orang tua mungkin mereka banyak yang tahu nih. Jalannya lumayan sempit, kawan-kawan. Nah, ini seperti ini. Nah, inilah kuburan-kuburannya. Nah, ini kuburan orang Belanda dulu. Nah, yang pernah menduduki kota Puruk Cahu ini. Ini ada satu. Nah, ini ya juga ini. Tahu atau enggak ini keluarganya ini di Belanda sana ini. Ini mungkin usianya sudah ratusan tahun ya. Nah, kalau ini ada lambang anunya, ada tanda salibnya. Nah, masih ada namanya di sini. Aduh, nggak bisa dibaca lagi ini tahunnya. Ini tahun 1926 nih, tanggal 15 bulan 4 tahun 1926 mungkin. Saya pun belum lahir kalau tahunnya itu. Ada berapa di sini? Kurang tahu, tapi saya cari itu ada juga di ujung. Oh, banyak teman-teman. Ini memang kuburannya ini tidak terawat. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ya ini. Ini bahannya dari cor juga ini. Cuma entah pakai apa zaman dulu. Nah, sepertinya menggunakan besi juga. Nah, sepertinya menggunakan besi. Besinya pun masih utuh. Besinya tidak berkarat. Ini cukup rimbun. Nah, itu ada satu itu. Nah, di sini. Nah, ya, nah ini ya juga ini. Nah, kurang ini mungkin anak kecil kayaknya inilah. Soalnya agak kecil. Nah, itu di situ ada 1, 3, 4, 5, 6 ini. Nah, asli kuburan
orang ini, penjajahan Belanda dulu, orang Belanda ini. Nah, jadi nanti teman-teman, mungkin video yang lain kali saya akan buatkan video, nanti kita akan mengeksplor benteng pertahanan mereka yang sekarang. Nah, ini satu nih, berarti 8, 9 ini cukup besar nih. Ini agak berbeda bentuknya. Nah, kalau di sini ada anunya ini, ada tahunnya. Ini tahun 1930 ini mungkin. Herr Rus Romandinus Gap Overlap. Wah. Nah, ini kurang jelas juga sudah bacaannya. 9 ini. Mungkin banyak di sini. Tapi karena di sini tumbuhannya agak tinggi, jadi tidak terlihat, banyak yang tidak terlihat. Nah, itu 9. Nah, jadi nanti saya akan membuatkan video, mungkin nanti kita minta izin dulu dari bapak-bapak tentara yang mendiami benteng, yang dulu di situ memang benteng pertahanan Belanda yang sekarang dipakai oleh tentara, bapak-bapak TNI kita dari Kompi Yonif 631 Entang ya, yang sekarang Jadi markas. jadi markas. Jadi sekarang kita belum bisa ke sana karena ini kita syutingnya tiba-tiba. Jadi mungkin nanti sebelum kita masuk sana kita izin dulu sama bapak-bapak di sana. Akan kita eksplor, kita lihat. Mungkin ada bukti-bukti sejarah di sana yang perlu juga kita ketahui. Oke, ikuti terus saya. Kita akan cari lagi di sana. Mungkin masih ada di sini. Nah, mungkin ada di sana di sini. Dan nanti informasinya yang pernah saya dengar dari cerita orang-orang tua, di benteng itu di dekat lapangan bola katanya banyak kuburan Belanda di sana. Karena itu perlu juga supaya kita tahu sejarah. Artinya kita bisa ingat bagaimana perjuangan orang-orang tua kita dulu mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Nah, ini kawan-kawan, ini ada satu nih. Ini sepertinya anak-anak ini, anak kecil. Nah, ini sudah ditumbuhi tanaman. Nah, ini. Tapi ini enggak ada anunya, enggak ada tulisannya. Tapi kayaknya anak kecil ini. Karena bentuknya. Nah, ini satu ini. Ini anak kecil juga ini. Nah, coba lihat. Ini bahan-bahan yang digunakan ini. Dari batu koral, semen, tapi semen zaman dulu entah dari mana itu didatangkan. Mungkin perlu juga nanti kita pelajari bagaimana orang dulu membuat. Nah, ini ada satu ini. Nah, ini mungkin ini ada tulisannya ini, Bang Haji Utub. Oh, enggak ada sepertinya. Mungkin sudah kabur ya karena terlalu lama. Nah, banyak, mungkin lebih dari 10 di sini. Nah, ini ya juga ini. Nah, ini satu. Nah, ini sudah hancur sudah. Nah, sudah. Nah, itu 2 nih. Nah, ini satu. Tapi ini khusus anak-anak kecil ya kelihatannya. Karena bentuknya kecil. Nah, ini kawan-kawan semua, ini perlu kita tahu bahwa inilah bukti sejarah bahwa memang benar di kota Puruk Cahu di daerah Hungan ini memang dulu adalah merupakan pemukiman orang-orang Belanda, para penjajah dulu. Oke, teman-teman, ini mungkin masih banyak di sini, tapi karena rimbun kita tidak bisa melihat semuanya. Dan rata-rata kuburan orang Belanda di sini tulisannya sudah tidak kelihatan lagi karena sudah dimakan usia. Nah, itu ada satu tuh Bang Haji Utub. Nah, itu. Nah, sudah ditumbuhi sama sampah hiring kalau kami ini orang bilang. Jadi nanti setelah dari sini kita langsung ke kuburan orang-orang Tionghoa, dan itu bukti sejarah juga
bahwa setelah pendudukan Belanda di kota Puruk Jahu ini, memang dulu pernah orang-orang dari Tionghoa yang mendominasi berdiam di kota Puruk Jahu ini. Tapi untuk perdagangan. Ya, tetapi bukan menjajah. Mereka berdagang di sini, melakukan perdagangan, perniagaan, dan banyak menjalin hubungan yang baik dengan warga asli daerah sini. Oke, teman-teman, ini cukup sampai di sini dulu untuk kuburan-kuburan Belanda ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita perlihatkan kepada teman-teman. Kita akan menuju ke kuburan orang-orang Tionghoa yang mungkin usianya cukup tua juga itu. Kalau di sini tadi terakhir yang bisa kita lihat tahun 1930. Yang di sana tadi 1926 ya. Iya. 4 tahun selisihnya. Bayangkan, mungkin banyak kawan-kawan yang belum lahir saat itu. Nah, ini tahunnya 1930 ini. Terlihat jelas tulisannya. Oke, kita lanjut teman-teman ke makam, itu kuburan orang-orang Tionghoa. Nah, ini teman-teman, ini makam tadi yang tahun 1926. Nah, ini bahannya ini ada menggunakan besi, dan saya ini cukup kagum melihatnya besi ini, padahal usianya ratusan tahun tapi tidak berkarat. Nah, masih utuh. Nah, besinya, nah ini, nah besinya masih utuh. Ya, sudah ratusan tahun usianya. Nah, tahunnya 1926 tuh. Nah, tulisannya tanggal 15 bulan 4 1926. Ya, kawan-kawan, ini tadi kita sudah melihat kuburan-kuburan orang-orang Belanda, bukti sejarah keberadaan tentara Belanda zaman dulu waktu menjajah kita. Nah, sekarang kita akan menuju ke kuburan untuk melihat kuburan-kuburan orang-orang Tionghoa. Dan itu merupakan bukti sejarah juga bahwa dulu setelah penjajahan Belanda, banyak orang-orang Tionghoa yang bermukim di kota Puruk Jahu ini untuk melakukan perniagaan, perdagangan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja. Mungkin sekitar 100 meter ya dari sini. 100 meter kembali keluar, nanti kita akan sampai ke kuburannya itu. Ikuti terus, teman-teman. Ya, kawan-kawan, sahabat Siatak Petualang, kita lanjut lagi untuk melihat kuburan-kuburan orang-orang Tionghoa dulu. Nah, ini salah satunya. Nah, ini salah satunya. Ini tahun berapa ini? Tanggal 11 bulan tanggal 10 tahun 1949. Tahunnya tahun 1949. Ini kalau kawan-kawan bisa membaca tulisannya. Nah, siapa yang tahu ini, mungkin kalau Haji Bulat ini bisa dia baca ini. Baik, kita lanjut untuk melihat bukti sejarah lainnya. Bukti keberadaan orang-orang Tionghoa yang ada di kota Puruk Jahu ini. Ya, kita lanjut untuk melihat kuburan-kuburan peninggalan orang-orang Tionghoa zaman dulu setelah penjajahan Belanda. Lewat sini, ini sepertinya kontur tanahnya pegunungan di sini. Dia agak menanjak terus ke atas. Nah, ini satu buah kuburan orang-orang Tionghoa. Ini baru direnovasi. Yang kemarin itu keluarganya dari mana? Dari Pulau Jawa ya, datang. Dan mereka merenovasi kuburan ini. Ini tahunnya cukup ini. Tahun meninggalnya 1954. Nah, ini asli orang Tionghoa ini, orang Cina. Nah, dan ini merupakan warga Puruk Jahu juga yang bermukim lama di Puruk Jahu ini sampai meninggal dunia di sini. Kita lanjut melihat yang lain, teman-teman. Nah, di sana kelihatannya bagus ya, yang di sana tadi direnovasi, dipugar sama keluarganya. Nah, ini salah satu buktinya juga, kuburan orang asli Tionghoa
Ini tahun berapa ini? Tidak ada kelihatan tahunnya ini. Nah, ini menggunakan tinta emas ini, cat merah. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini bisa membaca tulisannya. Nah, itu satu buah juga direnovasi, sedang direnovasi juga. Nah, ini ada satu teman-teman. Nah, jadi bentuknya kuburan orang-orang Tionghoa dulu itu seperti ini, agak membesar. Mereka buat. Kalau ini kita tidak tahu, entah ini orang dewasa, orang tua, atau anak-anak, bentuknya sama semua. Tapi ini agak kecil dari yang ini, yang sebelah sini. Kalau kuburan orang Belanda tadi. Nah, ini teman-teman, ini kuburan orang Tionghoa yang direnovasi. Artinya mungkin dia bisa cerita keluarganya dari mana ini yang meminta agar kuburan ini direhab, dicat ulang, di keramik. Ini tahun berapa ini? Bisa dilihat, gak ada tulisannya kayaknya tahunnya. Tidak ada tulisannya. Di sebelah sana mungkin ada. Nah, ini makam muslimin lah. Kalau sebelah sini, ini merupakan pemakaman orang-orang muslim. Ini alkah kaum muslimin sebelah sini, agak di bawahnya. Jadi berdampingan dengan kuburan orang-orang Tionghoa. Yang ini, nah itu ada tahunnya kelihatan. Tanggal, misi malah tanggal 5 bulan 10 1941. Aduh, kalau kamu belum lahir ya tahun itu? Belum. Masih bergantung uang bawah kali. Itu 41 itu belum merdeka ya? Belum. 4 tahun sebelum merdeka itu. Berarti ini lebih tua dari yang di sebelah sana. Tahun, kalau kita kan merdekanya 1945. Nah, jadi ini 4 tahun sebelum tahun kemerdekaan. Ya, sekarang kita boleh tanya-tanya sedikit ya. Lawas lah sudah pian menggawin. Buhan mana mang yang mano di Banjar. Oh, dari Banjar lah keluarganya mang lah. Berarti bukan Cina aja lah mang. Memang dulu mungkin anunya tuh sudah berdiam di sini juga anunya. Iya. Nggih, keluarganya tuh jadi tahu kan. Pasnya halus meninggal. Nggih. Hitamnya lalu Banjar. Masih ingat kan? Tahu yang di sana di bawah tadi bukan pian jual lah. Ini pakaiannya, amangnya segala. Yo, oh berarti banyak nih malah. Ini 1, 2, 3. Nah, ini teman-teman. Ini katanya tukangnya ini keluarganya yang berkubur di sini, ada keluarganya di Kota Banjarmasin. Nah, jadi tahun datang ke Kota Puruk Jahu ini ziarah kuburan dan meminta kuburan-kuburan ini direhab, ditata ulang. Makanya nampak baru sekali. Nih, para orang-orang tua warga Tionghoa zaman itu. Ini sebelum merdeka nih. Sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah ada di Kota Puruk Jahu. Ini salah satu buktinya keberadaan mereka. Tetapi bedanya kalau orang-orang Tionghoa ini dia bukan menjajah. Bukan menjajah tapi berdagang. Datang ke Puruk Jahu ini mereka berdagang. Beda dengan orang-orang Belanda yang kuburannya yang kami perlihatkan tadi sebelumnya. Oke, kawan-kawan sahabat cetak petualang, kita lanjut untuk melihat kuburan-kuburan tua warga Tionghoa. Nah, ini mungkin satu ini kelihatan, tapi ini sudah tidak terlihat lagi tulisannya, ini sudah tidak bisa terlihat, mungkin sudah kabur termakan usia. Ya, ini salah satunya, tapi ini tidak terlalu tua ini tahunnya 1982. Nah, kalau ini tahun 1959 ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau teman-teman kawan-kawan sahabat cetak petualang, jadi bentuknya ini yang agak beda ya dari
kuburan-kuburan orang lainnya. Kalau kuburan orang Belanda itu bentuknya memang kotak saja, tidak terlalu biasa saja. Nah kita terus, nah ini ada di atas ini banyak nih. Ini sudah banyak di anu juga, karena ini mungkin ada keluarganya yang tahu gitu, lalu merenovasinya. Jadi sudah di keramik seperti itu. Nah kalau ini, nah ini satu nih, ini cukup tua sekali, bahkan tulisannya pun sudah tidak ada ini. Nah, jadi bentuknya itu macam-macam juga ya, ada yang persegi, ada yang agak membulat seperti itu. Nah ini tidak dicor, ada mereknya ini, tahun 65 meninggalnya nih. Nah ini kalau tidak salah, kalau rasanya kalau kita baca di sejarahnya itu tahun 65 atau tahun pemberontakan G30 SPKI. Ya itu saat itu. Belakang ini dana lah. Nah ini yang sudah direnovasi, teman-teman. Nah, karena keluarganya macam-macam bentuknya nih, tapi rata-rata mereka buat seperti rumah ya, seperti rumah, ada halaman depannya seperti itu. Dan mereka tidak menggunakan nisan, Nah jadi mungkin ini saja langsung nisannya. Nah ini tahun 66 nih, 1966. Ini pembubaran G30 SPKI ini tahunnya itu. Aduh, ini sudah ada yang ambruk ini. Nah, karena kontur tanahnya di sini memang berbukit-bukit. Jadi karena mungkin proses alam, tanahnya juga agak labil di sini, sehingga depannya ini agak ambruk. Nah, di sana ada juga. Jadi banyak sekali ya, kawan-kawan, sahabat cetak petualang. Kalau kuburan orang Tionghoa itu banyak sekali di sini. Dan mereka ini agamanya Konghucu ya. Nah, mereka itu Konghucu. Kalau sekarang orang Tionghoa banyak yang sudah beragama Nasrani ya, agama Kristen. Kalau dulu itu tahun 1963 itu. Nah, tahun 1963. Oke, lanjut kita lihat yang di atas. Ini saya lupa juga menghitungnya, ini mungkin ratusan ya di sini kuburannya. Ratusan. Nah, itu satu agak besar juga. Tahun berapa itu? Oh, lewat sini bisa. Delapan 84 tahunnya. Masih muda kalau ini. Maksudnya meninggalnya itu baru-baru aja, tidak terlalu lama. Sudah lahir saya kalau tahun ini. Ini tahun 19 berapa ini? 43. Nah, kalau ini cukup tua nih. Ini sebelum kemerdekaan juga. 1945 bulan 6 tanggal 5 1943. Nah, ini sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia wafatnya, meninggalnya. Artinya saat kemerdekaan, sebelum kemerdekaan orang-orang Tionghoa itu sudah berada di kota Puruk Jahu, dan ini merupakan bukti nyata keberadaan mereka. Yang hingga sampai saat ini memang masih ada orang-orang Tionghoa itu masih ada di kota Puruk Jahu ini. Anak keturunannya masih ada. Tapi yang banyak mereka sekarang ini tinggal di Kalimantan Selatan di kota Banjarmasin. Mereka bermukim di sana. Tapi sewaktu-waktu mereka mungkin saat tahun baru dan lain sebagainya, mereka datang untuk ziarah ke kuburan keluarganya yang ada di sini. Ya, oke teman-teman, kawan-kawan sahabat cetak petualang, mungkin video ini hanya cukup sampai di sini. Mungkin untuk video berikutnya nanti
kami akan membuatkan video-video, akan mengekspor tempat-tempat bersejarah yang perlu untuk diketahui oleh khususnya generasi-generasi muda agar bisa mempertajam wawasan sejarah keberadaan perjuangan orang-orang tua kita dulu dalam memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Saya rasa cukup sekian. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.